Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renal Kemudian. Saya dari Prodi Informatika Semester 3. Di sini saya akan mereview film yang memotivasi untuk kalian. Film ini berjudul The Pursuit of Happiness. The Pursuit of Happiness adalah film biografi drama yang terinspirasi dari kisah nyata. Dan naskah film ini ditulis berdasarkan buku karya Chris Jenner yang berjudul The Pursuit of Happiness. Disutradarai oleh Gabriel Martino dan diproduseri oleh Steve Ditch, James Lister, Jude Blake, Jason Blumenthal, dan Will Smith sebagai nama utamanya. Yang pasti kalian akan menemukan banyak pelajaran dari film ini. Bercerita tentang sebuah keluarga kecil yang sederhana. Kris Jenner dan Linda merupakan sepasang suami istri yang mempunyai anak bernama Christopher yang tinggal di sebuah kontrakan kecil sederhana. Kris Jenner adalah seorang ayah yang rajin, pintar, semangat kerja tinggi, dan mempunyai impian yang besar untuk keluarganya, seperti kebanyakan dari kita. Dengan latar belakang seorang sales dan penjual, dia memberanikan diri untuk menjual sebuah tawaran untuk menjadi distributor sebuah alat kedokteran yang baru dan canggih. Seperti kebanyakan orang yang mempunyai impian yang besar, Chris berani mengambil resiko dan menggunakan hampir seluruh tabungannya untuk seluruh stok persediaan alat kedokteran tersebut dan memiliki wilayah eksklusif pemasaran di kotanya. Tetapi waktu itu keadaan tidak seperti yang mereka inginkan. Chris tidak bisa menjual alat tersebut akhir-akhir ini, dimulai dengan konflik keluarga yang didasari oleh ekonomi yang kurang baik. Kehadiran seorang anak dan biaya hidup yang terus berjalan mempunyai si Chris mulai kesulitan dalam keuangan. Istrinya harus bekerja 14 jam sehari di tempat Saudi demi membantu membiayai biaya hidup keluarga. Anaknya dititipkan di sebuah tempat pendidikan anak yang murah dari pagi dan sore, dijemput oleh Chris saat selesai dengan hubungan kedokteran. Biaya sewa rumah yang tidak terbayar dan beban hidup yang dirasakan semakin berat membuat istri Chris tidak tahan dengan kondisi tersebut dan memutuskan untuk pindah ke saudaranya ke Indonesia. Tetapi rasa cinta Chris ini dan keinginan agar anaknya mengenal ayahnya membuat dia memutuskan dia yang akan membesarkan anaknya. Kondisi keuangan Chris menjadi semakin parah dan pada akhirnya diusir dari pemilik rumah kontrakan karena sudah tidak membayar daya sewa berbulan-bulan. Dia dan anaknya sampai harus tinggal di toilet dan kamar mandi di stasiun kereta api dan mengunci pintu agar tidak tidur di dalam. Berhari-hari seperti itu. Akhirnya Chris bisa menemukan tempat penampungan tunawisma yang memberikan kamar gratis. Tetapi mereka setiap pagi harus membawa barangnya dan setiap sore harus mengantri dengan ratusan tunawisma lain, dan bila beruntung baru bisa mendapatkan kamar. Sambil terus menjual sisa alat kedokteran yang ia miliki, Chris bertemu dengan seseorang yang memarkirkan Ferrari merahnya dan tampak sangat sukses. Keinginannya untuk sukses membuat dia memberikan diri untuk bertanya, apa pekerjaan Anda sehingga bisa memiliki mobil Ferrari yang secantik ini? Orang tersebut menjawab, saya seorang pialang saham. Dari sana timbul impian lagi dan dia mencoba melamar di sebuah perusahaan sekuritas untuk menjadi seorang pialang saham. Perusahaan tersebut menawarkan pendidikan selama 6 bulan untuk bisa menjadi calon pialang saham. Setelah 6 bulan pendidikan, mereka hanya memilih 1 dari 30 peserta untuk diterima menjadi pialang saham. Dan selama 6 bulan pendidikan, tidak diberikan gaji apapun. Demi impian barunya tersebut, Chris rela melewati proses pendidikan dan seleksi yang berat tersebut. Dan ia harus mengatur dan menghadapi banyak kesulitan antara belajar menjadi pialang saham, mengantar dan menjemput anaknya di tempat pendidikan anak, antri di sore hari di tempat penampungan tunawisma, sering tidak makan agar menghemat uang yang tinggal sedikit, dan masih banyak harus selalu pelanggan perusahaan pialang saham. Setelah melalui 6 bulan perjuangan dan semua kesulitan yang terjadi, Chris akhirnya terpilih menjadi pialang saham dan memulai karirnya di industri itu. Kris Jenner akhirnya menjadi seorang pialang saham yang sukses dan kemudian mendirikan perusahaan pialang itu sendiri dan menjadi multi-miliarder yang dermawan dalam membantu menyediakan penampungan bagi para tunawisma, mengingat dia pernah mengalami hal tersebut. Oke, itu secara singkatnya secara singkatnya film yang berjudul The Pursuit of Happiness. Dan pelajaran kehidupan yang dapat saya ambil dari setelah nonton film ini ada beberapa, yaitu segala sesuatu itu mungkin.
Karena kalau kita ditanya berapa besar peluang seseorang yang tidak punya rumah, tinggal di jalanan, dan punya anak yang harus dijaga menjadi seorang pialang saham yang sukses, dan kemudian memiliki perusahaan pialang saham yang sukses, kita akan secara jujur akan bilang peluangnya nol, tidak ada atau mati. Tetapi kisah Kris Jenner ini membuktikan jika impian atau goals yang ingin dicapai begitu jelas dan kita benar-benar menginginkannya, kesulitan dan tantangan apapun bisa diatasi. Poin kedua, untuk mencapai kesuksesan, jangan buat alasan atas kegagalan kita dan jangan menyalahkan situasi atau orang lain, tetapi ambil tanggung jawab pribadi untuk mengatasi kesulitan yang ada. Poin ketiga, dalam hidup kita harus mengambil banyak keputusan dan kadang kala keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang salah. Poin keempat, lakukanlah pekerjaan atau karir yang kalian cintai dan temukanlah sebisa mungkin karir yang kalian cintai dan alam semesta pun akan mendukung kalian. Terima kasih, mungkin dari saya segitu aja untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.